Yes, let's sing together. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, step your feet, step, step. If you're happy and you know it, step your feet, step, step. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, step your feet, step, step. Okay, very good. And now, let's pray together. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, hari ini Miss Novi akan memberikan pembelajaran kita kembali. Anak-anak dengarkan video dari Miss dari awal sampai akhir. Nanti tugasnya jangan lupa dikerjakan. Oke anak-anak? Kita kembali belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Dengarkan penjelasan Miss Novi. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Coba anak-anak lihat, ini adalah contoh gambar hias bermotif hewan, yaitu ikan. Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk dan warna pada ikan hias terkadang berbeda dari aslinya. Namun kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Gambar di atas adalah contoh gambar dekoratif ikan. Anak-anak boleh perhatikan. Nah anak-anak, apa itu gambar dekoratif? Siapa masih ingat? Iya, gambar dekoratif adalah gambar hiasan yang tampak rata. Coba anak-anak hias gambar ikan di bawah ini dengan menggunakan berbagai garis. Anak-anak boleh menghias gambar sesuai dengan imajinasi kamu. Contohnya Miss akan berikan, ini adalah contoh gambar hias yang menggunakan garis melengkung. Nah anak-anak, kamu boleh warnai dan hias sendiri. Kita lanjutkan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur ikan menetas menjadi larva, larva tumbuh menjadi ikan kecil, kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa, ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernapas dengan insang, ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Jadi ini adalah ciri-ciri ikan. Anak-anak ingat ya. Nah, ada berbagai macam jenis ikan. Coba mencari tahu jenis-jenis ikan. Apakah semua ikan memiliki ciri-ciri yang sama anak-anak? Mari kita diskusikan bersama. Kita tulis nama ikan atau jenis ikannya dan masing-masing cirinya. Coba anak-anak ingat ikan apa ajakah yang kamu ketahui? Contohnya adalah ikan lele. Apakah ciri-ciri ikan lele anak-anak? Coba anak-anak lihat gambar. Iya, badannya memanjang, tidak bersisik, dan memiliki sungut. Nah, gambar yang kedua adalah ikan gurame. Coba anak-anak sebutkan ciri-cirinya. Iya, ciri-cirinya adalah bentuknya pipih melebar, bersisik kasar, dan rapat. Kemudian ikan ketiga adalah ikan patin. Anak-anak pernah lihat ikan ini? Iya, ciri-cirinya adalah berkumis, badannya berlendir, dagingnya lembut untuk kita makan. Selanjutnya adalah ikan bawal. Mungkin anak-anak sudah sering ya melihat ikan ini. Ciri-cirinya adalah badan berwarna hitam dan orange, berbentuk pipih dan lebar. Gambar ikan yang kelima adalah ikan gabus. Ikan ini banyak manfaatnya ya nak ya. Ciri-cirinya kepalanya mirip ular berwarna hitam. Jadi inilah contoh nama-nama ikan dan ciri-cirinya. Anak-anak boleh cari lagi nama ikan yang lain dan sebutkan ciri-cirinya. Nah anak-anak, ada jenis ikan yang bisa untuk dimakan, ada juga jenis ikan yang hanya untuk hiasan. Ikan hias biasanya disimpan dalam akuarium.
Banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias. Anak-anak punya ikan hias di rumah, pasti punya. Nah, ini adalah contoh ikan yang untuk kita makan. Ada ikan bawal, ikan lele, dan ikan gurami, serta masih banyak lagi jenis ikan yang bisa kita makan. Sedangkan ini adalah contoh ikan untuk hiasan, tidak boleh kita makan. Contoh ikan untuk hiasan ialah ikan gubi, ikan arwana, ikan cupang, dan masih banyak lagi jenis ikan hias. Nah, anak-anak, kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Kamu juga sedang mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan itu juga berbeda-beda. Sekarang coba anak-anak amati gambar di bawah ini. Ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Ada juga kupu-kupu. Anak-anak bisa lihat kan? Nah, bagaimanakah pertumbuhan dan perkembangbiakan kupu-kupu? Mari anak-anak kita perhatikan gambar yang sudah ada. Gambar ini menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Setelah itu, ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan ya anak-anak. Jadi dari sini dapat kita ketahui bahwa daur hidup kupu-kupu itu dimulai dari telur, ulat, kepompong, dan kemudian kupu-kupu. Agar lebih paham, mari kita lihat tahap daur ulang kupu-kupu. Tahap pertama ialah telur. Anak-anak boleh lihat gambar, kupu-kupu bertelur di atas daun-daunan. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Lalu setelah itu, apakah tahap keduanya anak-anak? Siapa masih ingat? Iya, tahap keduanya tadi ialah ulat. Kemudian ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Nah, setelah ulat menjadi besar, tahap ketiganya adalah kepompong. Ulat berdiam diri kemudian berubah menjadi kepompong. Jika anak-anak lihat gambar seperti ini, maka itu adalah kepompong kupu-kupu. Dan tahap yang terakhir, tahap keempat ialah kupu-kupu. Setelah beberapa hari, kepompong tadi itu berubah menjadi kupu-kupu yang indah dengan sayapnya yang berwarna-warni. Jadi inilah daur hidup kupu-kupu. Ingat anak-anak, dimulai dari telur, ulat, kepompong, lalu kupu-kupu. Sekarang mari kita buat dua pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu di samping secara bersama-sama. Masih ingatkah anak-anak bagaimana cara membuat kalimat pertanyaan? Ingat kalimat tanya itu ada apa, kapan, mengapa, siapa, kemana, bagaimana, dari mana, dan masih banyak lagi. Itu bisa disingkat dengan adik simbab. Ini sudah kita pelajari di kelas 2 ya nak. Contoh pertanyaan yang bisa kita tuliskan adalah apa warna sayap kupu-kupu tersebut? Bisa anak-anak jawab sendiri kan? Yang kedua, di mana biasanya kupu-kupu tinggal anak-anak? Nah, ini adalah contoh pertanyaan yang bisa kita tuliskan dari gambar tadi. Jadi anak-anak, ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada yang kecil dengan bermacam-macam warna dan motifnya. Mari coba menirukan gerakan sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Coba kita latihkan bersama-sama. Nah anak-anak, sebelum melakukan latihannya, coba anak-anak pemanasan terlebih dahulu supaya kita bisa mengikuti gerakan sesuai dengan gambar yang diberikan. Gambar contoh yang pertama adalah telur. Anak-anak boleh lakukan posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Ini adalah gerakan telur. Gerakan kedua adalah ulat. Cara melakukannya adalah posisi badan merangkak seperti gerakan ulat, lihat gambarnya. Langkah ketiga adalah kepompong. Anak-anak bisa lakukan posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Ini adalah gerak kepompong. Gerak yang ketiga adalah kupu-kupu. Caranya posisi badan berdiri dan tangan terbuka, kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu, berlari sambil melompat-lompat. Nah, ini adalah contoh gerakan yang dapat anak-anak tirukan. Sekarang coba anak-anak ingat, pernah tidak kamu memberikan saran atau tanggapan kepada teman? Nah, apa yang harus kamu lakukan agar saranmu dapat diterima baik oleh temanmu? Coba anak-anak ingat. Iya, jadi memberi saran dengan baik terhadap teman itu juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberi saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru.
Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan lambangnya apa anak-anak? Siapa masih ingat? Iya, lambang sila kedua adalah rantai. Jadi ingat ya nak, untuk selalu saling menyayangi dan menghormati dengan teman dan siapapun. Oke anak-anak, Miss, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ada yang tidak dimengerti? Jika belum mengerti, kamu boleh tanya sama orang tua atau kamu di rumah, atau kamu boleh langsung japri kepada Miss Novi. Oke kids, let's close our study for today. We sing goodbye, goodbye. Let's sing together. Goodbye, 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 students. See you, see you, see you, see you, see you, see you, students. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities again. Please bless us, bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Miss atau sertamu. Oke kids, goodbye.